Anda kembali menyaksikan Business Talk, saudara. Kita lanjutkan diskusi kita dan malam ini telah bergabung bersama kita Pak Kunta Wibawa, staf ahli Menteri Keuangan bidang pengeluaran negara. Selamat malam, Pak Kunta. Malam, Mbak Ilona. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Amin. Pak, ini kalau kita lihat kan anggaran Perlinsos naik terus ya. Tadi Presiden juga umumkan bagaimana bansos juga dinaikkan. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita memaksimalkan supaya itu tepat sasaran dan tepat waktu. Ya, Mbak. Jadi sebenarnya kita setiap minggu itu ada ya monitoring untuk realisasi dari seluruh program-program PEN yang terus kita monitor. Kalau kita lihat realisasi sampai dengan 16 Juli ini, saya baru dapat angkanya. Ini untuk perlindungan sosial itu sekitar 43 perlindungan sosial itu 82,22 triliun. Ya. Itu kan berarti sudah cukup lumayan ya kalau dibandingkan dengan anggaran yang lama yang masih 153 triliun itu sudah 54%. Tapi kalau dengan anggaran baru yang memang ada tambahan-tambahan, tapi ini kan baru ya, mungkin belum jalan juga, itu sekitar 43,8%. Jadi kalau kita lihat seperti ini, sebenarnya sudah banyak program yang sudah kita cairkan gitu ya. Terutama yang memang sudah sejak awal, sejak Januari sudah ada. Misalnya program kayak PKH yang untuk 10 juta keluarga. Kemudian ada kartu sembako, itu sejak Januari sudah ada. Memang targetnya 18,8 juta keluarga, meskipun saat ini masih di sekitar 13 sampai 15 juta keluarga. Tadi sebenarnya Pak Luhut sudah menjelaskan tuh, karena Kementerian Sosial dengan evaluasi yang tahun lalu, sekarang mereka melakukan perbaikan data, terutama data penerima, supaya tidak ada tumbang tindih, dan benar-benar clear tepat sasaran. Tadi disampaikan oleh Mbak Ilona. Ini yang mereka lakukan seperti pemadanan data, NIK-nya, dan lain-lain. Sehingga ini antara kecepatan dan ketepatan. Ini menjadi terus kita akan monitor, dan harapannya Juli ini atau Agustus nanti semuanya bisa terserap tuh anggaran yang 18,8 juta keluarga untuk kartu sembako maupun untuk yang nanti tambahan-tambahannya ya. Iya. Tapi kalau kita lihat Pak, itu banyak sekali ya masyarakat yang merasa saya nggak terima bansos gitu dengan adanya dampak PPKM darurat. Dan kalau dilihat data lagi kemarin realisasi misalnya PKH baru 55,8%, sembako 59,9%, pun dengan beberapa program lainnya yang belum maksimal. Nah, bagaimana upaya dari pusat mendorong misalnya dengan antar sesama kementerian, misalnya Kemensos, untuk mempercepat pendataan, untuk mempercepat penyaluran, sekali lagi yang tepat. Ya, betul. Itu yang terus kita lakukan ya. Dan Kemenkes sudah bagus sekali ini tadi telah melakukan pemadanan data tadi berdasarkan NIK-nya terus-menerus dilakukan. Dan kenaikannya sudah cukup signifikan. Waktu itu masih sekitar 13 juta, kemudian menuju ke 15, dan sekarang harapannya menuju ke 18,8 juta keluarga yang khusus untuk kartu sembako. Kemudian yang kemarin juga ada tambahan untuk yang memang belum tercakup semua. Jadi kalau kita lihat ya PKH dan kartu sembako itu sudah 18,8 juta keluarga. Kalau satu keluarga itu 4 orang, ya itu sudah hampir mencapai 115-an juta orang gitu kan. Di atas itu ada namanya BST, bantuan bansos tunai, sekitar 10 juta keluarga kembali lagi. Kemudian kemarin ada tambahan yang sebenarnya itu usulan daerah yang di luar yang sekarang sudah dipadankan oleh Kemensos. Ada 5,9 juta keluarga lagi. Ya ini mungkin yang nanti harusnya mulai lebih luas lagi kita bisa mencakup banyak orang untuk tambahan-tambahan bansos tadi dalam angka PPKM ini. Termasuk kita memperpanjang kayak diskon listrik, itu kan hampir semua orang dapat tuh yang 450 watt sampai 900 watt. Kemudian ada di internet dan lain-lain gitu, Mbak. Yang penting evaluasi terus kita lakukan ya Pak, supaya jangan sampai anggarannya aja yang naik, tapi ternyata yang penerimanya belum tepat sasaran. Nah ini kan jadi koreksi kita bersama. Kemarin kan kalau kita lihat kan ada kasus-kasus misalnya RT RW mainin data, akhirnya yang kena cuma saudaranya aja gitu. Ya, itu kan lebih ke BPUM ya, biasa yang kemarin ya, yang untuk bantuan untuk produktif usaha mikro. Tapi sekarang kan sudah kita perbaiki juga itu data dengan Kemenkop kalau itu Kementerian Koperasi. Data kita perbaiki sehingga nanti ke depan yang kemarin kan sudah kita kasih 9,8 juta BPUM atau usaha mikro. Sekarang ke depan ini akan tambah lagi sekitar 4 juta BPU usaha mikro. Dan ini usaha yang baru dan benar-benar pendataannya jauh lebih baik. Karena kita punya pengalaman di tahun 2020, ada evaluasi dan juga audit BPK,
berdasarkan itu kita sekarang memperbaiki, Mbak, memperbaiki seluruh data dan juga penerimanya sehingga lebih tepat Oke. sasaran. Oke, baik. Nah, Pak, cuman sekarang kita kembali ke refocusing. Kalau dilihat dari presentasi kemarin juga dari Bu Menkyu maupun Bu Mensos gitu ya, program bantuan dari Pemda itu masih minim tersalurkan, baru 18,2%. Nah, ini apakah nanti ada semacam rencana lainnya, misalnya refocusing anggaran yang dikelola sama Pemda ini dialokasikan ke yang lain, karena nggak maksimal dikelola sama mereka? Ya, sebenarnya refocusing itu sudah kita lakukan sejak awal tahun ya, pada saat kita menghadapi COVID yang semakin naik juga. Oke. Baik dari kementerian lembaga maupun pemerintah daerah, kita arahkan mereka melakukan refocusing. Maka kita earmark tuh 8% dari DAU dan DPH bisa digunakan untuk penanganan COVID. Lalu 8% DID juga, kemudian 8% dari dana desa. Itu semua diarahkan untuk penanganan COVID. Kemudian dalam perjalanannya kita terus melakukan monitoring ini, Mbak. Setiap minggu kita lakukan. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Ilona, memang realisasinya ada beberapa daerah yang memang masih rendah. Oke. Ini yang kita kemarin sebenarnya Kemendagri dan Kementerian Keuangan juga melakukan kayak sosialisasi atau mungkin membuat surat-surat untuk melakukan mereka bisa lebih menggerakkan kembali gitu ya, atau mencairkan anggarannya, itu semua dilakukan. Nah, kemudian kalau memang belum juga ya nanti kita istilahnya itu intercept gitu. Intercept itu dalam arti kita bisa menggunakan dulu sambil kita sampaikan bahwa memang di sana perlu untuk intervensi dari sisi perlindungan sosial ataupun untuk kesehatan. Pak Kunta, ini pertanyaan terakhir saya, singkat saja, mungkin edukasi juga kepada masyarakat. Dana tambahan selalu naik, sementara pemasukan negara juga berkurang. Dari mana anggaran-anggaran tersebut kita dapatkan? Kalau yang kemarin kenaikan dari bansos dan ke kesehatan, ini kita memang melakukannya melalui refocusing tadi katakan oleh Mbak Ilona. Jadi total belanja negara tetap kita jaga ke 2.750 triliun. Sesuai dengan undang-undang di APBN 2021. Ini sudah kesepakatan kita dengan DPR pada saat kita membuat undang-undang APBN. Bahwa itu kita jaga, defisitnya juga kita jaga. Total, tapi nominal ya, nominal defisitnya. Sehingga kalau ada tambahan-tambahan atau apapun di situ untuk mengatasi pandemi ini dan mendorong perekonomian, ya kita melakukan realokasi dan refocusing. Jadi tidak ada tambahan utang atau apapun juga. Kita melakukan misalnya kan KL, Kementerian Lembaga, itu dalam kondisi saat ini mungkin ada beberapa program atau kegiatan yang tidak bisa berjalan. Atau mungkin bisa dengan penghematan, kayak perjalanan dinas, atau mungkin juga ke kantor kan sekarang berarti untuk listrik atau apapun bisa kita hemat. Itu yang bisa kita kurangin sehingga kita bisa gunakan untuk yang lebih terfokus kepada kesehatan, perlindungan sosial, dan juga untuk penanganan ekonomi dan juga pandemi ini. Iya, mau nggak mau memang di tengah pandemi kayak gini pengeluaran kita makin banyak, meski pemasukan kita minim, tapi yang jelas harapan masyarakat tentu saja sejumlah program tersebut tepat sasaran supaya jangan sampai tidak ada keadilan sosial di situ. Terima kasih Pak Kunta telah bergabung di Business Talk. Sehat selalu, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Makasih Mbak Yona. Terima kasih, selamat malam. Saudara jangan kemana-mana, Business Talk masih akan segera kembali dengan pandangan redaksional.